Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man adahtalana subulal hidayah wa ajahta an basairina gisyawatal giwayah wa nusallimu ala man arsaltahu syahidaw wa mubashira wa nadira wa da'iyan bi'isni wa syiraja minira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ihwan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali untuk dapat mentadabbur beberapa ayat Allah dan hadis Nabi SAW dalam rangka sebab-sebab reuni keluarga nanti di surga. Dan pada fase yang kedua ini kita akan membahas tentang silaturahim atau silaturahmi. Fase pertama kita telah membahas tentang menepati janji untuk bisa kita berkumpul sekeluarga di surga. Yang pertama harus menepati janji. Yang kedua adalah silaturahim. Dalam surat Al-Imran ayat 112 di sini Allah menjelaskan duribat alaihimud dillatu. Ini kata duribat ini dari kata doroba ya. Ini namanya kata kerja pasif. Kalau dalam bahasa Arabnya atau ilmu nahwunya kata kerja majhul dari kata doroba, dorobu. Nah, ini duribat. Nah, duribat artinya ditimpakan ya, dari kata memukul ya, ditimpakan atas mereka. Siapa mereka? Ya tadi orang yang tidak mau menghubungkan silaturahim. Apa yang akan ditimpakannya? Ajilah, kehinaan. Aina masukipu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada, apa di daerah manapun, kalau orang tidak mau menghubungkan silaturahim itu akan tertimpa azillah, kehinaan. Ilahnya ini istisna, pengecualian. Bihablillah, bihabli minallah, itu dengan tali kabel ya, hubungan dengan Allah, wahabli minanas, dan hubungan dengan manusia. Jadi secara vertikal adalah kita silaturahmi itu kepada Allah dengan ibadah yang kita lakukan, secara horizontal adalah kepada manusia dengan menghubungkan tali silah. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa manusia yang dalam kehidupannya tidak mau memegang dua tali ini, itu akan tertimpa al-jillah. Bahkan kelanjutannya waba'u bighadabi minallah. Dia akan memperoleh, mereka akan kembali dengan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Ini makanya terutama ya sebagai seorang anak, coba hubungkan diri dengan orang tua. Kalau ada kesalahan dan kehilapan kepada orang tua itu ya, itu yang harus paling awal kita minta maaf kepada beliau. Karena tidak ada mungkin kita ada di dunia ini untuk bisa kemuliaan kecuali kepada dia. Ini kalau mau tidak ajilah ya ina. Ini dalam surat Al-Baqarah surat Al-Imran 112 ini ya. Kemudian bagaimana supaya kita bisa memperoleh silaturahmi dengan baik? Di dalam halaman 2-nya nanti Allah menjelaskan wasari'u ila magfirah. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Ya Rabb.
Dari kata saro'a itu jadi jalan ya, bersegera, jadi mempercepat. Kalau orang alam suka bilang bisur'ah, dengan cepat. Jadi wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kamu kepada ampunan min rabbikum, dari Rabb kamu, yang nanti balasannya al-jannah, surga. Dan surga itu dijelaskan arduha, luasnya samawati wal ar, seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi saya baca dalam beberapa tafsir dan beberapa ayat, memang orang bertakwa ini perolehan terakhirnya adalah surga. Di samping di dunia nanti keberkahan, jalan keluar yang mudah, diberikan rezeki yang ia sendiri tidak menyangka, itu yang terakhirnya adalah uiddat lil muttaqin al-jannah, dipersiapkan oleh Allah buat orang yang bertakwa, itu adalah surga. Siapa dia? Yang tadi di atas. Dia tidak memutuskan hubungan dengan Allah secara vertikal dengan horizontal kepada manusia. Dia tetap menjaga kabel hubungan dengan Allah baik dan hubungan dengan manusia baik. Maka kalau dikatakan hubungan dengan manusia yang paling utama ya paling dekat dengan kita orang tua. Karena saya baca dalam beberapa hadis Nabi ketika ditanya tentang ayul amal ahabba ilallah, apakah amal yang paling baik ya Rasulullah? Ya, kamu santuni orang tua, hubungi orang tua. Sampai 3 kali. Baru yang keempat abuka, bapakmu. Jadi di antara manusia yang paling pokok, yang paling utama ya situ. Kalau kita mau mendapatkan kemuliaan dalam hidup, ya itu yang harus kita gapai. Orang tua. Nah, kepada Allah kita segerakan apa yang diperintah Allah, wasari'u ila magfirah, jadikan perbuatan ibadah ini untuk mencapai ampunan. Apapun yang kita lakukan tujuannya magfirah. Apakah sholat, apakah zakat, apakah puasa, semuanya untuk magfirah. Karena dalam beberapa hadis saya baca, dalam puasa pun man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang berpuasa karena iman dan karena perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Jadi hampir seluruh ibadah untuk ujungnya maghfirah, ampunan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi hubungan silaturahim dengan Allah itu kita hubungkan dalam beribadah, pertama untuk mencari ampunan. Kemudian yang kedua, dalam rangka menghubungkan silaturahmi dengan baik, coba jadikan dalam kehidupan ini di halaman 3, alladzina yang yunfikuna fis sarai wad darai wal kadibinal ghaida wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cara hubungan kepada Allah, kita menginfakkan harta baik dalam keadaan sarai, waktu senang, wad darai, maupun di waktu susah. Ini, ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam hidup kadang-kadang menyakiti kita juga, wal kadibinal ghaida, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan aninas kepada manusia. Jadi salah satunya silaturahim adalah kita mampu memaafkan kesalahan manusia. Ya. Tidak ada rasa kedendaman dalam hati. Wal afina aninas. Maka di ujung ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Ihsan. Ya, dari kata hasana yuhsinu, ya,
Ihsan itu ya kita paham bahwa dalam hadis dikatakan ketika Rasul ditanya mal ihsan, al ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, manakala engkau tidak melihatnya, Allah melihat apa yang engkau perbuat. Itulah ihsan. Nah, ini. Jadi manusia dalam silaturahim itu adalah dalam bentuk amaliyahnya kita orang yang menginfakkan harta di jalan Allah baik dalam kesenangan maupun dalam kesulitan, dan orang yang mampu memberikan maaf kepada manusia. Ini ayat ini sehubungan dengan ayat ini ada satu kasus ya. Di dalam perjalanan sahabat itu cucu dari Umar bin Khattab itu ketika beliau dibawakan air untuk berwudu, kemudian orang yang membawa itu terpleset lepas dari tangan, kemudian terkena bajunya. Itu. Kemudian beliau mengatakan ketika memarah, wal afina aninas, maafkan. Maka kata cucunya Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ya saya memaafkan. Kemudian ketika bilang wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Ya, pada hari ini saya bebaskan menjadi seorang budak. Itu ciri-ciri orang yang muhsin. Mampu memaafkan, kemudian dia berbuat baik kepada orang yang tadi mendapatkan ketidakbaikannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad di halaman 4 Allah menjelaskan ittaqun nar walau bisikin tamar. Takutlah kamu dengan neraka walaupun kamu nanti harus mensedekahkan ya, bitamar dengan sebuah kurma. Walaupun sepotong kurma katanya. Karena ini bisa memberatkan amal ibadah atau timbangan. Bahwa kadang-kadang orang menganggap ibadah yang sedikit ini tidak akan berfungsi, tapi di sini dikatakan ittaqun nara walau bisikin. Takutlah kamu dengan api neraka walaupun kamu mensedekahkan tamar, artinya separuh dari kurma. Jadi beratnya timbangan nanti di akhirat tergantung dari aplikasi atau amal kita. Amal itulah yang akan menjadikan satu pertimbangan di hadapan Allah. Ya. Kemudian dalam surat At-Talaqnya Allah menjelaskan liyunfikul du sa'atin min sa'atin. Artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya di sini. Jadi ketika ada orang memiliki rezeki dari Allah, hendaklah liyunfiku du sa'atin min sa'atin. Dia harus mau memberikan keluasan kepada orang dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Maka kemudian waman qudira alaihi waridqahu falyunfik. Maka orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah, dan harta yang diberikan itu kepadanya Allah tidak akan membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang mampu dilakukannya. Jadi memang jangan sampai kita mengatakan saya tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kalian apa yang kalian tidak mampu. Jadi seorang muslim yang beriman, yang berbuat ihsan, insyaallah kita punya pikiran dalam surat At-Talaq ayat 7 itu, sayaj'alullah ba'da usri yusran. Allah akan menjadikan bagi mereka kelapangan setelah kesempitan. Ketika orang itu tidak mengatakan saya enggak mampu Pak, jangan. Karena Allah selalu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah kita mau berbuat sesuatu tadi atau memberikan yang kita miliki, maka Allah akan sayaj'alullah ba'da usri yusran. Setelah kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan. Nah,
Ini. Oleh karena itu dalam beberapa ayat sehubungan dengan mensedekahkan ini, karena Allah nanti yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Allah akan menyuburkan, Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Memang logikanya memang kurang. Apa yang kita berikan itu kurang. Kalau kita punya uang 1.000 diberikan 25 kan tinggal 975. Kalau 2,5% itu kurang. Beda dengan kalau kita taruh, akan bertambah mungkin walau 1%. Tetapi dalam pandangan Allah, Allah menjelaskan Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Nah, hubungannya dengan silaturahim ini ada sesuatu yang kita infakkan kepada orang yang tadi yang tidak punya kemampuan atau tidak punya keluasan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian di dalam halaman 5 ya, bahwa orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan wa idza ma ghadibuhum yaghfirun ya, di halaman 5. Nanti tafsirnya silahkan ya. Dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Ini Quran ya. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Ketika dia marah buru-buru dia memberikan maaf. Jangan disimpan kemarahan itu sampai lebih dari 3 hari. Jangan disimpan sampai lebih 3 hari. Ya. Kemarahan itu. Inilah yang dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 134 tadi, wal kadhibinal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang bilang Quran loh ya. Jadi Quran mengatakan bahwa kita harus wal afina anin nas, mampu memaafkan kesalahan manusia. Sebaik-baik manusia ini dalam vertikalnya kepada Allah, dia mampu mengaplikasikan itu. Ya. Jangan sampai ada kalimat tiada maaf bagimu. Ini. Maka saya pikir Islam itu memang indah itu, ya. Mau memaafkan orang kalau salah, udah nggak tersimpan sampai. Makanya orang kalau suka mendendam itu jarang punya pemikiran yang luas. Yang ada mungkin tadi hasad, hasud, dengki ya. Makanya dalam hidup ini kita harus mampu wal afina aninas. Dijawab oleh Husain ini, salah seorang dari cucunya Ali, anaknya Ali. Aku telah memaafkanmu. Akhirnya budak itu pun berkata lagi, Allah berfirman katanya di halaman 6-nya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maka Ali bin Husain menjawab, pergilah kamu, aku sekarang telah memerdekakan kamu ini. Ini salah satu yang diaplikasikan oleh anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi demikianlah tindakan manusia yang selalu secara vertikal kepada Allah baik dan horizontal kepada manusia baik. Nah, perlu satu acuan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga silaturahmi ini. Kata Allah di dalam surat Al-Imran 103-nya, wa ta'simu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini yang harus dijaga. Berpegang teguhlah wa'tasimu kepada tali Allah bihab jami'an, artinya semuanya. Bukan separuh-separuh. Wala tafarraqu. Ini. Jadi kamu tidak boleh berpecah belah, bercerai-berai. Jadi salah satu agama yang bisa menyatukan umat cuman agama Islam. Benar. Kenapa? Dalilnya jelas kok, surat 49 ayat 10.
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu saudara. Apakah dia orang Islam dari suku bangsa manapun, saudara. Coba lihat Rasulullah. Ada Su'aib Ar-Rumi dari Romawi, ada Salman Al-Farisi dari Persia. Hampir seluruh yang terkumpul di Rasulullah ada berbagai bangsa, tapi disatukan. Karena apa? Islam itu adalah bersaudara. Islam itu adalah memiliki satu kejiwaan bersaudara. Makanya kalau ada persoalan, fa aslihu baina ahwaikum, islahkan di antara saudara kamu. Ini. Jadi untuk bisa kita bersatu, pegang tali Allah, Al-Quran ini semuanya. Karena dalam hadis saya baca, Rasul, kalau kita tidak mau tersesat dalam kehidupan ini, ada dua katanya. Taraktu fikum amraini lan tadilu ma in tamasaktum bihima kitabullah wa sunatan nabi. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunatan nabi, dan sunnah nabinya. Ini harus dipegang, bukan hanya sekedar dibicarakan, tapi harus dijadikan amalan dalam kehidupan. Berpegang teguh kepada tali Allah itu jami'an semuanya, bukan separuh-separuh. Kemudian dalam surat Al-Imran 103 ini, id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Kemudian ihwana wa kuntum ala safah protin minan nar. Jadi ingatlah dulu katanya, kamu ketika bercerai-berai itu hampir saja sampai ke jurang neraka, kemudian Allah satukan. Jadi mestinya umat Islam ini bersatu. Dalam menghadapi persoalan hidup harus ada silaturahim, bersatu umat Islam, jangan saling memojokkan. Ya, saling bercakar-cakaran. Jadi wala tafaruq, jangan kamu berpecah belah. Apalagi posisi sekarang, kondisi sekarang nih ya, kita harus bersatu umat Islam. Ya sudah, kalau ada perbedaan paham atau fikih itu memang sudah dari dulunya. Kita harus lega menerima perbedaan paham, tidak harus saling bercakar-cakaran. Ya, saya berpikir demikian sekarang. Karena apa? Tidak ada ujungnya kalau sudah persoalan-persoalan yang fikih itu. Kita harus lega menerima perbedaan paham. Jangan ngotot, ya, jangan tidak tasamuh, toleransi. Nah, ini toleransi itu harus sesama umat Islam, jangan toleransi dengan agama lain. Kalau dengan agama lain kita tidak ada lakum dinukum waliyadin. Nah ini, jadi silaturahmi ini yang penting adalah kita berpegang teguh kepada tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Konsepnya itu, kalau kita enggak bersatu dengan tali Allah, enggak bisa silaturahmi yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian tingkat yang kedua di halaman 7 ya, kelanjutannya, memaafkan itu lebih baik. Jadi ke dalam kehidupan ini memaafkan itu lebih baik. Ini dijelaskan di dalam surat 42 ayat 40 sampai 43. Wa jazaa'u sayyi'at sayyi'atun mislaha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Faman afa, barang siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan mau berbuat baik, fa ajruhu, maka dia akan memperoleh pahala, tabungan buat di akhirat. Jadi memang ada balasan keburukan itu adalah sesuai dengan keburukannya, tapi faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan mau berbuat baik, fa ajruhu, maka balasannya, tabungannya pahala dari Allah. Gitu. Allah.
Karena apa? Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Ya, enggak mau. Jadi memaafkan lebih baik daripada mendam. Kemudian di dalam surat 194-nya, faman tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tadu alaikum. Kalaupun kita mau balas barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dengan setimpal. Tapi tetap kita tidak boleh melampaui batas. Ini dalam surat Al-Baqarah. Cara kehidupan begitu. Jadi kalaupun kita mau membalas, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimislih. Balas dengan yang setimpal apa yang dia lakukan. Ini dalam hubungannya dengan hablum minanas. Kemudian di dalam surat An-Nahl juga, famani fa'in aqabtum fa'aqib bimislih. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan yang setimpal, yang sama. Jadi tidak boleh dalam Islam itu berlebihan. Ya. Jadi memang kita terkenallah bahwa dalam Islam itu wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan, tidak lebih, tidak kurang. Umat yang benar-benar memegang pertengahan. Tidak melampaui batas dalam segala masalah itu. Makanan juga begitu. Dari sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga napas. Nah, dalam hadis Imam Tirmizi ada dijelaskan di sini, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Nah, ketika ada pertahanan dalam kehidupan, siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi, dan barang siapa yang terbunuh karena memelihara keluarganya, maka dia syahid. Sampai sedemikian rupa Allah menjelaskan tentang hablum minanas itu. Dan yang terakhir, barang siapa yang mempertahankan agamanya, fahuwa syahid. Jadi memang dalam hubungan silaturahim ini kita ada ketegasan juga ketika orang melakukan pelanggaran yang melampaui batas, ya kita harus membalas paling tidak setimpal. Karena itu nanti kalaupun meninggal dia syahid, syahid dalam mempertahankan hak. Nah, kemudian di halaman 8 paling bawah ini wahdul qisas. Dan luka-luka yang ada pada balasan itu adalah sama qisas. Maka barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka ia menjadi penebus dosa baginya. Jadi kalau ada orang qisas kemudian ia memaafkannya, itu hak dia untuk tabungan di sisi Allah nanti karena memaafkannya itu. Nah, dalam ayat 40 tadi dan kemudian dalam ayat 41-nya waliman intansara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihim minas sabir. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Jadi ketika kita diintimidasi, ketika kita dicaci maki, kemudian kita membela diri, itu ada hak kita, tapi yang setimpal. Tidak termasuk orang yang zalim setelah dizalim. Nah, kemudian dalam surat 42-nya, innama sabili 'alal ladzina yadlimunan nas wa yattabi'una fil ardi bighairil haq. Sesungguhnya dosa-dosa di atas orang-orang yang berbuat zalim terhadap manusia, maka yang melampaui batas itu di muka bumi tanpa hak. Maka orang yang semacam itu ulaika lahum azabun alim, dia akan memperoleh azab yang pedih nantinya. Jadi orang yang melakukan pelanggaran kepada manusia, yadlimunan nas,
Balasannya adalah lahum azabun alim. Bagi mereka nanti ada azab yang keras, yang pedas, yang pedih. Jadi tidak boleh orang muslim dalam kehidupannya berpecah belah dan melepas silaturahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat 43-nya, waliman sabaru wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi Islam selalu ada hak untuk membalas, tapi ada hak juga untuk memaafkan. Karena di sini Allah menjelaskan di ayat 43-nya, waliman sabaru wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Barang siapa orang yang sabar, memaafkan, sesungguhnya perbuatan itu lebih terhormat, lebih utama. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang semacam ini. Hadirin sedang para jamaah yang dimuliakan Allah, maka di halaman 11-nya nanti Allah menjelaskan. Jadi di sini ada kesimpulan, satu, seorang yang dianiaya lalu ia memaafkan penganiayaan itu, maka ia akan dimuliakan Allah dan dimenangkan atas musuhnya. Yang kedua, seorang laki-laki yang memberikan suatu pemberian dengan maksud mengeratkan hubungan silaturahmi akan diberikan oleh tambahan rezeki yang banyak. Yang ketiga, orang yang minta-minta dengan maksud memperkaya diri akan dikurangi Allah rezekinya. Jadi orang yang sok pura-pura miskin itu yang ada maunya, kalau dalam bahasa Arab, li punya saya buat saya, laka li punya kamu buat saya. Ini Allah akan miskinkan dia. Pura-pura miskin. Dia kurang tuh miskin. Miskin itu merasa kurang kan? Nah, itu Allah kurangkan aja. Bukti banyak sana buktinya. Tapi orang yang merasa cukup apa yang diberikan Allah, insya Allah dia tidak ada merasa kekurangan lahir dan batin nanti. Nah, oleh karena itu para jamaah dalam melaksanakan kehidupan ini, wala ya'talil ulul fadli, dan jangan orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan itu di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi sesuatu bantuan. Jangan. Ini kasusnya dengan Abu Bakar Siddiq dulu. Ketika beliau anaknya dipitnah berbuat serong dengan pemuda yang bernama Sofwan, aku enggak akan memberikan infak pada dia. Itu ayatnya. Wala ta'kul. Tidak boleh. Akhirnya tetap setelah turun ayat ini Abu Bakar Siddiq berbuat baik. Ini sampai demikian silaturahmi itu. Bayangkan anaknya dipitnah berbuat serong. Ya sebagai manusia terjadi semacam itu. Tapi kemudian dia memutuskan tidak akan memberikan sedekahnya kepada dia. Turun ayat ini. Di halaman 12 para jamaah, sehubungan dengan surat tadi ya, hubungannya dengan pemaaf ini, yang orang memaafkan ini kasusnya dengan surat Yusuf dan ayat 90, qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka bertanya, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf, ini saudaramu. Bayangkan Yusuf ini kan orang yang diperlakukan tidak baik, artinya sampai dimasukkan ke dalam sumur, sampai dia berpikiran saudaranya itu biar dia tidak, ya mungkin tujuannya mati, tapi ternyata dia ada yang menolong para pedagang yang ketika mau ngambil air dia terangkat ada orang, maka dia dibawa ke Mesir, dijual kepada raja dan kemudian dia akhirnya menjadi Al-Aziz. Ini Yusuf ini bagaimana dia dicaci maki, bahkan dia marginalisasikannya, dienyahkan dari keluarga, tapi akhirnya dia adalah manusia pemaaf. Nabi Yusuf ini.
Bisa enggak kita kayak Yusuf memaafkan saudara kita yang menyemplungkan ke sumur? Insya Allah. Ini sejarah Quran ya, sejarah Quran menjelaskan orang pemaaf itu salah satunya contohnya Yusuf tadi. Jadi mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf, saudaraku, sungguh Allah telah melimpahkan karunia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, dan sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini kasus Yusuf. Maka dalam ayat 90 setelah Yusuf mendengar ucapan Yusuf, timbul dari hati mereka kesadaran bahwa yang dihadapinya mereka adalah Yusuf. Untuk menguatkan dugaannya, mereka mengajukan pertanyaan dengan penuh rasa heran, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Nah, ini orang kalau ya tadi ingin apa ya? Ingin mengkamuflasekan padahal dia salah, tapi heran gitu. Ini kejadian kayak sekarang ini. Apa kamu benar-benar Yusuf, katanya. Jadi 2 tahun lebih mereka bolak-balik bertemu Yusuf, tetapi tidak mengenalinya. Sebaliknya Yusuf mengenali mereka. Jadi Yusuf tahu yang dilakukan saudaranya, dan ia tahu bahwa ini saudaranya, tapi mereka 2 tahun bolak-balik tidak mengenali bahwa itu Yusuf. Jadi Al-Quran menjelaskan manusia pemaaf salah satunya adalah Yusuf. Ya. Jadi agama telah menetapkan dan menjadikan pengalaman telah membuktikan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, selalu sabar menghadapi ujian dan cobaan dan menimpanya, serta tipu daya yang dilakukannya, daya setan pun bahwa hawa nafsu selalu menggodanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi amalnya itu. Allah akan jaga dia. Ya, Yusuf itu kan ya pemaaf, ya mampu menjaga godaan wanita. Ujiannya itu berat itu. Saya kalau jadi seorang Yusuf nggak tahan saya. Nah, tapi Al-Quran ini sebagai pelajaran, ya, kesabaran Yusuf dan ketangguhan keistiqomahan itu. Nah, kemudian kelanjutannya para jamaah di halaman 14, setelah Yusuf memberikan tahu pengakuan bahwa siapa dirinya sebenarnya, saudara-saudara telah meyakini bahwa ini ada Al-Aziz itu adalah Yusuf, mereka secara jujur mengakui kemuliaan dan yang diberikan Allah kepada Yusuf. Baru dia. Nah, ini ujungnya nanti demikian persoalan hidup. Bahwa Islam itu yang paling tinggi akan diakui. Islam itu paling tinggi. Ya. Tapi yang perlu perjuangan ini. Bagaimana perjuangannya Yusuf itu? Memaafkannya, datang dia tidak ketika minta bagian karena akan diberikan pembagian, Yusuf memberikannya lebih. Tapi ayahnya dibawakan baju Yusuf yang dulu pernah robek, dibilang robek, dimakan serigala, dibawakan ayahnya biar dia kembali tidak buta, bisa melihat karena mencium baju Yusuf yang dahulu itu. Maka apa yang dikatakan Yusuf ketika menemui saudaranya itu? Nih, ayat halaman 14 paling bawah ayat 92, qala la tarrib alaikumul yaum yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahim. Dan Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dia adalah Allah Maha Penyayang lagi di antara para penyayang. Jadi ini yang dikatakan qala la tasrib, tidak ada cercaan Yusuf ke atas kamu. Subhanallah, ya. Begitu indahnya Yusuf dijelaskan Allah dalam kisah ini. Ini pula yang pernah diucapkan Rasulullah. Saya baca dalam hadis ketika para tawanan kumpul di Makkah setelah Fathul Makkah, apa yang engkau mau lakukan Muhammad? Silahkan. Tapi akhirnya dia membaca surat ini. Tidak ada cercaan pada hari ini buat kalian, dan seluruhnya aku maafkan. Jadi Fathul Makkah adalah perang yang tidak satu orang pun meninggal manusia.
Itu peperangan Mekah itu. Ya. Nah, kemudian di halaman 15-nya para jamaah, maka Yusuf menyerahkan bajunya, adhabu bi komisi. Maka pergilah kamu dengan membawa baju gamisku, lalu letakkan dia ke wajah ayahku. Hadza fa'alqa ala wajhihi. Maka letakkan baju ini ke wajah ayahku. Ya'ti basyira, nanti ia akan melihat. Autu'tini, atau dia akan membawa keluarga. Bi ahlikum ajmain, keluargaku semua, akan dia bawa keluarganya semua. Jadi dengan ingat dengan baju yang dulu yang telah dijadikan kesaksian ini, makanya data ini harus ada nih, data ini. Maka dalam perjalanan hukum ini data ini harus komplit. Baju Yusuf itu nggak hilang, ditaruh oleh Yusuf, bayangkan, untuk data satu saat. Nah, ini. Makanya dalam pemeriksaan masalah hukum yaitu data yang pokok. Ada nggak datanya? Ini. Jadi nanti orang tuanya akan ingat dengan mencium baju itu. Tapi ini persoalannya memang masalah memaafkan tentang cara silaturahim. Bayangkan coba orang yang tadinya sudah tidak terhubung, sekarang terhubung antara keluarga Yusuf ini. Maka dalam ayat 22-nya, fa'al asaitum, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu nanti akan membuat kerusakan? Itu ada satu pertanyaan jadi kepada kita, kalau kita nanti berkuasa kita akan berbuat jolim enggak? Itu yang jadi persoalan. Akan memecah silaturahmi atau enggak? Nah, kalau sampai dia memecah belah umat, Allah menjelaskan dalam ayat 23-nya, ulaika ladina la'nahumullah fa asbahum wa a'ma absorhum. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Jadi kalau sudah jadi penguasa kemudian ia melakukan kerusakan, jadi tafarruq dan sebagainya, ini ulaikal ladina la'nallah, dia akan dilaknat oleh Allah. Ini. Jadi silaturahmi ini penting memang. Matanya akan buta, sampai-sampai saya baca dalam Quran itu, ya Allah, aku waktu di dunia enggak buta, tapi kalau di akhirat ini aku dalam keadaan buta. Karena dulu kamu tidak mau tahu tentang ayat-ayatku. Baik, di halaman 17-nya bahwa Allah itu pemaaf, menunjukkan bahwa dalam Quran itu Allah pemaaf kepada orang yang berbuat dosa dan sebagainya. Tidak langsung Allah berikan, katakan di dalam perbuatan orang yang suka melakukan pelanggaran, tidak ada tanda-tanda dalam wajahnya dan sebagainya. Itulah pemaafnya Allah. Ini dijelaskan di halaman 17, zalika wa man aqaba bimisli wa aqabu wa uqiba bi summa buqiya alaihi la nasrunahu innallaha laghafurur ghafur. Demikianlah, dan barang siapa yang membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Selalu Allah imbangi demikian. Innallaha laghafur la'afuwun, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Ghafur. Nah, ini dicontohnya oleh para nabi demikian. Selalu memaafkan kesalahan orang, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jamaah di halaman dalam 18-nya. Kemudian Allah menjelaskan walladzina idza asabatum baghahum yantasirun, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri, ya.
wa jazaa sayiat misluha, tapi bagi mereka kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Tapi barang siapa orang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah, artinya tanggungan Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian ya cara hubungan untuk kita nantinya bisa berkumpul di surga bersama keluarga. Jadi silaturahim ini harus tetap dijaga. Sampai-sampai dalam sholat pun, nah ini ya, dalam surat An-Nisa, surat Al-Ankabut ayat 43 Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu wa la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, katanya. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau kamu dalam keadaan sedang musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi sampai-sampai dalam sholat ini diatur Allah, kalau nggak ada air maka bertayamum, maka Allah memaafkan. Kamu yang harusnya pakai air tidak pakai air tapi pakai debu, itu Allah memaafkan karena itu. Sampai sedemikian Allah menjelaskan tentang cara memaafkan kepada manusia. Demikian para jemaah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan pada hari ini akan menjadi satu panduan dalam kehidupan, sehingga kita dalam menuntun keluarga, terutama dalam berkumpul kita sekeluarga nanti di surga, yang paling utama adalah tadi silaturahim, jangan diputuskan. Sebab banyak dari hadis nanti ada dikatakan, barang siapa mankoti silaturahim, barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka bagi mereka adalah tidak akan mencium baunya surga. Jadi pentingnya ini ya, silaturahim ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini akan menjadi satu panduan ya. Mudah-mudahan nanti di rumah bisa dikaji ulang, sehingga oh ini buktinya silaturahim yang berpandang atau secara Al-Quran dan Sunnah ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat para jamaah semuanya dan buat diri saya tentunya juga, sehingga kita bisa melakukan silaturahim dengan baik dalam rangka sebab-sebab beruni keluarga di surga nanti. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah dan yang salah tentunya datang dari pribadi saya. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.